kita bisa mendekat dan mendekat di rumahnya. Yang banyak rumahnya juga itu masjid-masjid, tapi di sana rumah yang utama. Yang kedua, yang namanya umroh, pasti kita ke Madinah. Di Madinah ada apa? Ada Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi ada apa? Ada Raudhah. Di Raudhah ada apa? Ada makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana kita bersimpuh. Sosok yang kita rindukan. Siang malam kita baca salawatnya. Kita tidak pernah melihat senyumnya. Kita tidak pernah melihat pandangan matanya. Kita juga tidak pernah mendengar suaranya. Kita tidak pernah melihat tampannya. Kita juga tidak pernah mencium wangi badannya. Tapi kita kok mencintainya. Kenapa? Kita adalah orang-orang beruntung. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkumpul berbicara dengan saudaranya, berbicara dengan para sahabatnya, kata sahabatnya apa? Wahai Rasulullah, apakah kami orang-orang yang beruntung karena menjadi sahabat engkau? Ya, benar, kalian adalah orang beruntung. Tapi ada lagi orang yang lebih beruntung dari kamu, dari kalian. Siapa? Sosok yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengar aku, tidak pernah bersentuhan dengan aku, tidak pernah melihat aku berdoa, menangis dan tersenyum. Tapi dia mencintai aku. Kata Rasulullah, sampai berlinang air matanya. Kira-kira siapa? Kita ini. Apakah kita pernah melihat beliau? Tidak, belum. Mendengar suaranya? Tidak. Tapi kita penuh cinta. Ketika ada cerita-cerita tentang Rasulullah, kita menangis. Ketika mendengar cerita-cerita Rasulullah, dari mulai beliau yatim piatu, sakit, sedih, dihujat, berjuang, kita menangis. Seakan-akan kita ada dalam perjuangan itu. Kenapa? Padahal kita gak pernah ketemu. Karena iman kita dipelihara sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah suatu saat nanti kita akan berada di bawah benderanya. Apalagi kita pernah tersungkur berdoa di samping Raudhah, di dekat makamnya. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung dan beruntung bagi orang-orang yang sudah berangkat haji dan umroh. Apalagi yang berkali-kali. Jadi saya himbau, setelah sampai di sana, di Raudhah itu, namanya kita udah percaya ya. Nggak apa-apa percaya hal ini. Setiap kita di sana, doa apapun insya Allah terkabul selain di Al-Mutajam itu. Kenapa? Kita doa di Raudhah, kita bayangkan orang-orang, kita panggil namanya, kita sebut. Di mana orang yang sering terbayang di saat kita duduk di sana, di Raudhah, itulah yang akan segera menyusul kita berangkat haji dan umrah. Amin. Jangan lupa, catat namanya. Seluruh hajat yang baik, kabul berdoa di sana. Insya Allah, karena Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Apa kata Allah? Allah akan mengganti seluruh bekas biaya haji dan umrah. Itu Allah yang janji. Bukan Umi Marayelis, bukan Fitur Utama, bukan Bunda Cici, bukan Pak Ustadz Muji, bukan Pak Ustadz Saiful, ya, bukan Rasulullah, tapi Allah yang berjanji, di mana janjinya tidak pernah ingkar. Apakah kita masih ragu? Yuk, mulai sekarang kita pelihara diri kita, kita kembangkan diri kita untuk menjadi orang-orang yang lebih beriman dan bertakwa, yang lebih percaya akan semua yang Allah firmankan. Karena kalau kita tidak beriman dan bertakwa, dan kita tidak percaya lagi atas semua yang Allah firmankan, atas semua yang Rasul sabdakan, terus kita akan bergantung kepada siapa? Suami, walaupun emang ada ridhonya di dalam dirinya. Kalau kita meninggal, apa dia ikut ke kubur? Tidak. Anak-anak kita selalu bergantung hidupnya ke kita. Apakah kita meninggal dia ikut? Tidak. Mungkin berdoa dan sedihnya dalam waktu sebulan 2 bulan. Setelahnya semua beraktivitas kembali dengan kehidupannya masing-masing. Dan di saat itulah kita beraktivitas dengan malaikat-malaikat yang menghisab kita. Kalau kita baik, akan ditemani oleh sosok-sosok yang indah dan ganteng sebagai ganti sholat kita.
Kalau kita rajin sedekah, akan diluaskan kubur kita. Kalau kita rajin baca Al-Quran, akan diterangkan kuburan kita. Itulah makanya marilah kita sama-sama introspeksi diri, muhasabah diri, dan sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti di sana, di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Al-Munawwarah, di sanalah kesempatan yang lebih dan lebih, di mana di sana seluruh pahala dilipat gandakan, seluruh amal kita ditinggikan, seluruh hajat kita dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Ustadz, dan sebentar lagi akan prakteknya sama guru kita di lapangan akan dipraktekkan. Biar kenapa saya dekat-dekat hari keberangkatan, biar masih ingat, karena namanya kita udah sepuh ya, kadang walaupun sering berangkat ada aja yang lupa, kecuali insya Allah para ustadz kan pikirannya fokus. Kalau ibu-ibu kan banyak nggak fokusnya ya. Nah, insya Allah kalau waktunya dekat, dari sekarang ke keberangkatan nggak terlalu jauh, masih terbayang, kata Pak Ustadz seperti ini, kata Pak Ustadz seperti ini. Itulah mungkin saya terlalu berpanjang kalam, padahal yang aslinya saya itu ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk berangkat umroh bersama kami. Dan sudah barang tentu saya tidak lupa mohon maaf yang seluas-luasnya atas segala apa yang kita siapkan dari prasarana atau sarananya, yang mudah-mudahan semua di sini bisa membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau saya misalkan cerewet atau banyak penasehat, kebiasaan saya ceramah ya, jadi mohon maaf sekali lagi. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Bagusnya itu semua karena Allah sedang meluruskan lidah saya. Jeleknya dan salahnya itulah bukti bahwa saya betapa naifnya dalam segi ilmu agama. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.